Tahap sudah layak ditahan lah. Ya nanti kalau memang itu sudah memenuhi tahap 2, tentu penyerahan ke tahap 2 lagi. Tentu mungkin di situ ditahan, insya Allah. Amin. Bukan kita menginginkan dan bahagia, tidak. Kita sudah capek, ya. Seorang intelektual tapi sudah seperti orang gila. Bahkan gila-gilaan, bisa-bisa jadi gila beneran. Gitu. Jadi inilah kita jadinya bosan dan muak. Mungkin itu dari saya. Saya tidak pandai ngomong. Abang bisa serius. Pandangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat orang pinggiran. Kabar tentang P21 semakin gencar. Kali ini datang dari Bu Edi Danenti dan Bung Ade Darmawan Usai, unit Polda Metro Jaya. Nah, informasi apa sajakah yang didapat oleh Ibu Edi Danenti dan Bung Ade Darmawan? Mari kita simak. Pada jaksa, kita juga boleh dong nanya ke jaksa. Karena jaksa sudah memenuhi, sudah lengkap. Terus tentu pasti ada P21. Nah, kalau kita hanya tinggal menunggu bagaimana rilis dari Pak Dir P21 itu, karena sudah satu frame, ya, analisa dari penyidik dengan jaksa JPU, ya, sudah satu frame. Berarti P21 itu pasti akan dimunculkan. Di dalam hal ini, apa yang dikhawatirkan oleh pihak mereka menyatakan bahwa itu Pak Jokowi tidak akan hadir. Beda ya, dengan seluruh perkara yang selama ini itu masih perdata. Kalau perkara perdata, Pak Jokowi nggak hadir nggak apa-apa. Kenapa? Karena dia punya pengacara. Tapi kalau pidana, perkara pidana, karena dia adalah saksi korban, dia pelapor, pasti dia hadir pada saat persidangan. Jadi jangan khawatir, karena perkara ini juga yang penerbitkan ijazah itu adalah UGM. UGM tentu akan membuat statement yang relevan. Kepentingan, jadi jangan kepentingan membuat Anda konyol sehingga Anda membuat lubang sendiri. Akhirnya terjadi perjuangan yang sangat konyol karena Anda tidak mampu mengurai di mana 99,9%. Itu analisa apa yang 9,99%? Itu biasanya ada sel, ya, ada sel di mall-mall itu ya 99% diskon. Tapi kalau penambahan, pengurangan, matematika, biologi, apapun tidak ada. 1 tambah 1, 2 dikurang 7, mungkin gitu. Jadi nggak ada itu. Jadi jangan Anda mengada-ngada 99% dengan ilmu Anda yang hanya bawa map setiap TV ke TV. Yang Anda tampilkan hanya fotokopi yang tidak jelas, yang tidak dapat Anda pertanggungjawabkan. Makanya saya bilang sudah basi, bawa pentut. Ya, asli itu sudah bawa pentut. Jadi tolong buat narasi baru, jika ada nokum baru silakan Anda buat statement. Ya, tapi mudah-mudahan karena perkara pidana ini di atas 5 tahun, mungkin wajib tahap 2. Sudah layak ditahan lah. Ya nanti kalau memang itu sudah memenuhi tahap 2, tentu penyerahan ke tahap 2 lagi. Tentu mungkin di situ ditahan, insya Allah. Amin. Bukan kita menginginkan dan bahagia, tidak. Kita sudah capek, ya. Seorang intelektual tapi sudah seperti orang gila. Bahkan gila-gilaan, bisa-bisa jadi gila beneran. Gitu. Jadi inilah kita jadinya bosan dan muak. Mungkin itu dari saya. Saya tidak pandai ngomong. Abang bisa serius. Pandangan saya sebenarnya publik capek apa? Capek melihat polemik oleh Rusia dengan kawan-kawan. Karena jelas pernyataan itu bahwa ini asal sebenarnya kalau dari game aja bilang nyatakan itu asli, kok mereka mau apa lagi gitu loh. Tapi ini narasi-narasi yang biasa terjadi. Kami menginginkan agar supaya Rusia segera melipat berkas dari mohon juga jaksa, segera memplay 21 perkaranya akan jelas di perkaranya, ya publik juga bisa menilai. Makanya jangan memberikan ruang pada seorang mengaku-ngaku perkara itu di sini. Tapi itu teman-teman di itu harus wise melihat peristiwa ini, yang masa sudah punya, sudah tahu mana yang benar, mana yang palsu, mana yang bohong. Ya, kita biarkan proses berjalan. Artinya bahwa ini negara hukum, kita serahkan semua yang baik dan benar akan kita semua di persidangan. Tapi jangan lupa kebenaran akan memberikan jalannya. Kalau Pak Jokowi benar, ini Pak Jokowi pasti akan yakin orang yang benar dengan sengaja menyebabkan. Ya, jadi ini
Ya, saya pertegas bahwa Roy Suryo, Dr. Tiba atau Rocky, ya, konsentrasilah pada fakta persidangan, karena fakta persidangan membutuhkan energi yang cukup besar dalam artian tidak hanya pada kuasa hukumnya, tetapi memang di sini konsultasi jawab dan konsultasi terhadap apa yang harus dijawab itu akan menyita betul waktu. Ketika fakta persidangan itu tentunya digelar nanti di pengadilan, ini akan tentu menyita sekali. Dan ingat, jangan pernah berusaha mengamputasi hukum dengan cara-cara ada Komnas HAM, MK, CLS, Perdata, Petun, DPR RI, dan semuanya. Anda berusaha mengamputasi hukum. Hukum tidak bisa diamputasi. Siapapun di belakang Anda, dia hanya mampu menghambat. Sekali lagi ya, saya katakan bahwa kalau ada dukungan dari jenderal ataupun siapapun yang ada di belakang Anda, dia tidak mampu mengamputasi hukum. Kenapa? Karena hukum tidak boleh diamputasi. Tetapi hukum harus dipertanggungjawabkan dan difaktakan dalam peradilan. Kalau Anda nggak salah, ya kenapa Anda takut? Anda punya pembanding kan? Pegang ijazah aslinya Pak Jokowi kan? Karena yang dipegang Pak Jokowi palsu kan? Nah, kalau tunjukkan nanti di pengadilan, ini loh ijazah aslinya sebenarnya. Ini yang palsu yang dipegang Pak Jokowi. Ya, itu baru benar. Siken, saya doakan semoga ini cepat dan semua kewenangan kembali pada kejaksaan. Dan ingat kejaksaan, Anda diikat oleh 109 Deponering hanya bisa beracuan pada 109 ayat 2 KUHP. Lama yang baru. Nah, ada pertanyaan? Bang, yang dilakukan Roy ini terhadap pelaporan itu, ini bagian dari menghambat atau memperlambat atau ya udah biar. Oh ya, kalau dia melaporkan, tentunya ini ada bargaining. Menganggap bahwa ada bargaining. Kenapa? Contoh kasus saudara Mosato, Irjan Mosato, tidak ada pidananya. Tidak ada, karena saya lihat semua bukti-bukti yang disodorkan oleh pelapor zero, Nol besar. Ya, nol besar. Jadi gini, Ya. saya tambahin dikit, Ya. karena laporan Bang Egy, tapi untuk sekedar clue, insya Allah minggu ini rilis. Ya, oke. Kita tunggu rilisnya. Bang, Ya. semua akan ibarat kata yang Penataran atau yang itu bukan yang lapor sana lapor sini, jadi akan bola liar ya. oh iya. Bunda mungkin sedikit ngomongin katanya minggu ini insya Allah kabarnya akan P21. Ya. Itu gimana Bunda? Kan itu Tanya juga ke Bunda. ada Semua. ada kan semua satu dan pihak tiga. dari kepolisian kemarin kan udah mengungkapkan juga akan ada rilis. Oke. Itu kan clue itu. Berarti mungkin ya sudah ada itu. Oke. Dari Bang Andi bagaimana? Yang mengatakan bahwasannya ada orang besar untuk mengangkat P21 gimana? Tidak dihambat. Sebesar apapun orang, gini. Ini saya jelaskan buat publik. Ya. Sebesar apapun orang, mau orangnya gemuk, mau kurus, mau pangkatnya bintangnya 7 sampai ke kaki-kaki, ingat, orang yang besar memiliki integritas, kredibilitas, dan pengabdian. Wahai jenderal, wahai orang besar yang pernah menjadi menteri, wahai orang yang pernah menjadi pimpinan satu lembaga, Anda bisa sampai memimpin lembaga itu. Kenapa? Karena Anda memiliki integritas, Anda memiliki memiliki kesadaran tinggi tentang hukum. Dan saya himbau kepada Anda, kalau ada yang tersinggung aja nggak apa-apa, tetapi saya hanya menghimbau Anda bisa sampai ke puncak itu karena Anda memiliki integritas dan paham hukum serta mengikuti aturan-aturan hukum termasuk sumpah jabatan. Sehingga jangan didukung, yang tersangka kok didukung malu-maluin. Ya, ingat, banyak pengacara yang gak malu. Ya, kalau ini sampai dibawa ke ranah peradilan, apalagi Balik juga tangan bahwa akan dilakukan penahanan. Misalnya kalau permohonan Balik itu dikabulkan, ya, itu akan malu semua, gitu loh. Jadi ingat, orang besar ataupun orang-orang yang mendukung Roy Suryo yang katanya sih, tapi nggak ada sih, nggak ada orang besar sih yang mendukung. Percaya deh, nggak. Saya yakin 1000% tidak ada orang besar yang akan mendukung Roy Suryo JS dan Dr. Tiba. Kenapa? Kecuali orang yang tidak pernah menang dalam kontestasi misalkan, gitu kan hanya gitu. Dari video tadi setidaknya ada beberapa hal
disampaikan oleh Bung Ade dan Bu Elidaya terkait P21, di mana disebutkan tadi bahwa P21 nampaknya dan diperkirakan akan diumumkan minggu ini. Dan selanjutnya, soal orang yang menghambat agar kasus ini tidak di P21 itu pun tidak disebut secara eksplisit di video tadi, tetapi saya mengira orang yang bermain ini adalah tentu memiliki kepentingan demi mendelegitimasi pengaruh dari Pak Jokowi. Dan jika kita melihat kembali lagi ke belakang, kita tentu sudah bisa menebak siapa orang itu ya. Nah, yang menarik lagi kemudian soal penahanan yang diungkap oleh Bu Elida dan Bu Ade tadi, bahwa kasus ijazah Pak Jokowi ini akan ada penahanan karena ancaman hukuman yang di atas 5 tahun. Dan ini pun sejalan dengan apa yang dikatakan oleh Refli bahwa kliennya akan memakai rompi orange jika kasus ini masuk di persidangan. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.